Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegagalan para fundraiser dan juga recommended tools for fundraising. Jadi kegagalan fundraiser itu secara garis besar ada tiga, yaitu failing to connect, kemudian clarity on doing what you say, dan juga self-sabotage in the deal making process. Untuk failing to connect sendiri, seperti yang kita ketahui dalam membangun sebuah bisnis, salah satu yang perlu kita pelajari yaitu menjalin relasi atau networking. Sebab relasi memainkan peran yang penting dalam pengembangan usaha kita. Jadi ketika kita mendengar kalimat bukan apa yang Anda tahu, melainkan siapa yang Anda tahu itu, kalimat itu memberikan arti yang sangat signifikan, terutama ketika sebuah bisnis menghadapi bottleneck. Oleh karena itu, jika berencana untuk meningkatkan bisnis di luar limit, bahkan sebelum melakukan pitching, startup itu perlu memastikan bahwa mereka terhubung dan memberikan presentasi kepada investor yang tepat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah memiliki profil investor yang ideal? Karena startup harus memiliki profil investor yang ideal untuk setiap putaran penggalangan dananya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ini termasuk ada location, kemudian average size of investment, rata-rata dari investasi, kemudian industry match, kemudian round of funding the investor specialist in, dan juga investment goals and timeline. Kemudian yang kedua adalah clarity and doing what you say. Ketika mengumpulkan dana, kita akan bertemu dengan orang-orang dan juga organisasi dengan perbedaan budaya, lokasi, dan juga persepsi. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa orang tahu apa yang kita maksudkan dan juga apa yang kita pikirkan. Misalkan saja white lies, seperti memperindah kebenaran, kemudian menyembunyikan fakta, dan juga terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Semua itu adalah kebohongan. Jadi, hal ini yang bisa menghancurkan reputasi, kredibilitas, dan juga peluang untuk mendapatkan dana. Maka dari itu kita harus realistis. Jika mencari investor, baik itu dari venture capital, angel investor, dan lain sebagainya, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki kecerdasan dan juga pengalaman untuk membuat investor itu percaya kepada kita. Faktor-faktor yang membuat gagal ketika kita clarity and doing what you say itu adalah not having a clear pitch. Biasanya ide konsepnya itu juga belum jelas dan juga belum selesai. Yang kedua adalah kurangnya authenticity, kemudian lying, kemudian changing your story, kemudian over promising, overselling, name dropping without having much of a relationship with the individuals, dan juga spamming. Yang kemudian adalah self-sabotage in the deal making process. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan startup adalah terlalu lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, padahal mungkin bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat untuk menghasilkan uang daripada yang diharapkan, jadi lebih efektif dan juga efisien. Jika terlalu lama bisa memunculkan masalah-masalah yang lain, misalnya pembengkakan biaya, kemudian kehilangan investor, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa kegagalan fundraiser yang harus kita tahu supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian berikutnya adalah recommend tools for fundraising. Yang pertama adalah using the right tools. Jadi terdapat situs web dan juga layanan-layanan yang dapat membantu mengatur bisnis dengan lebih baik. Hal ini akan memudahkan startup untuk menemukan daftar program dan juga situs web itu untuk membantu startup dalam prosesnya. Kemudian kita bisa mengkategorikan ke dalam bagian yang relevan untuk mempermudah pencarian apa yang startup itu butuhkan. Kemudian yang kedua adalah organization. Organization di sini ada beberapa aplikasinya, yaitu Google Apps, kemudian Cloud Storage, OpenOffice, Remote Desktop, dan juga Task Management. Yang pertama, Google Apps menyediakan berbagai aplikasi untuk pengusaha. Banyak di antaranya tersedia secara gratis atau misalnya berbayar itu dengan biaya yang rendah.
Terlebih lagi, semua aplikasi ini terintegrasi satu dengan yang lain untuk meningkatkan produktivitas dan juga komunikasi. Salah satunya adalah Gmail, yang merupakan layanan email yang sangat baik, dan juga ada Google Hangouts yang memungkinkan untuk melakukan obrolan video dengan investor, kolega, dan juga vendor dari seluruh dunia tanpa harus meninggalkan kantor. Google Apps juga memberi pengguna seperangkat alat kantor yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan juga berbagi dokumen dan juga presentasi dalam sebuah tim. Contoh dari Google Apps itu adalah Gmail, kemudian Google Hangouts, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah cloud storage. Cloud storage ini jenis penyimpanan yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Penyimpanan cloud memungkinkan untuk membuat cadangan dokumen dan juga file dari mana saja dengan cara mengunggah ke server online. Ini memudahkan kita untuk berbagi file dengan tim dan juga file-file penting yang dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun selama masih ada koneksi internet. Contoh dari cloud storage ini adalah Dropbox yang familiar dan juga Google Drive. Kemudian yang Open Office yang sering digunakan adalah Microsoft Office, karena Microsoft Office ini menjadi alternatif bagi mereka yang memiliki anggaran yang terbatas. Contohnya adalah word processor, kemudian spreadsheet editor, kemudian PowerPoint presentations. Yang berikutnya adalah remote desktop. Jadi remote desktop ini memungkinkan untuk mengakses PC dari jarak yang jauh dengan perangkat apapun. Misalnya kita ingin menunjukkan kepada kolega cara menyelesaikan suatu tugas di komputer mereka sendiri, atau mengakses pusat data dari seluruh dunia. Contohnya untuk remote desktop adalah TeamViewer, Remote Utilities, dan juga Aero Admin. Kemudian ada task management. Kalau task management ini, suatu proyek ini akan lebih dimudahkan karena akan tersusun secara rapi dan juga lebih sistematis. Contoh untuk task management ini adalah Trello, Produktif, dan juga Asana. Kemudian yang berikutnya adalah research. Research ini ada 3. Yang pertama ada Manta, kemudian Google Analytics, dan juga BitLens. Untuk Manta itu sendiri, Manta ini membantu meriset pasar saat menggunakan pendapatan, kemudian jumlah karyawan, kemudian geografi, dan juga statistik bisnis penting lainnya tentang pesaing atau calon vendor atau pelanggan itu sendiri. Kemudian Google Analytics ini jika kita startup kita sudah berjalan, hitungannya sudah mapan, maka Google Analytics ini juga bisa membantu untuk menganalisis misalnya demografi, kemudian konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian BitLens. BitLens ini salah satu cara untuk create an effective business plan. Jadi dia membantu untuk membuat business plan yang efektif. Kemudian yang berikutnya adalah sosial media. Sosial media ini seperti yang kita tahu, sosial media cara yang sangat bagus untuk menghasilkan buzz tentang startup dan juga untuk mengidentifikasi calon investor. Sebuah peluang yang sangat sempurna untuk terlibat secara efektif dengan orang-orang, kemudian untuk membangun merek dan juga mempresentasikan bisnis dengan cara yang menarik bagi pelanggan dan juga investor. Seperti di sosial media ini ada LinkedIn, kemudian Twitter, dan juga Facebook. Dan sekarang ada lagi Instagram. Jadi sosial media ini membantu kita, mempermudah kita untuk melakukan promosi dan juga bekerja sama dengan orang-orang. Kemudian yang berikutnya adalah outsourcing. Jadi outsourcing ini kita dapat menyewa, misalnya penulis yang handal di bidang keuangan yang berpengalaman untuk membantu membuat rencana bisnis. Atau bisa juga dengan desainer grafis untuk membuat logo untuk startup dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memperkerjakan mereka sebagai freelancer. Jadi kita hanya menggunakan jasa mereka saat kita perlu saja.
Di sini ada beberapa layanan outsourcing yang tersedia, yaitu Upwork, yang memungkinkan pemilik bisnis untuk mengirim iklan pekerjaan, dan juga 99 Designs yang menghubungkan pemilik bisnis dengan desainer grafis. Yang berikutnya adalah Sales and Administration. Jadi Sales and Administration ini ada dua toolsnya. Yang pertama adalah TootApp, yaitu layanan untuk melacak penjualan, menutup transaksi lebih cepat, dan juga menganalisis proses penjualan sehingga dapat meningkatkan promosi. Kemudian yang HelloSign itu adalah menghapus kebutuhan akan dokumen kertas dan juga proses administrasi yang panjang. Jadi misalkan klien kita atau investor kita itu berada jaraknya jauh dengan kita bisa, dan kita membutuhkan tanda tangan mereka untuk sebuah dokumen, kita bisa menggunakan HelloSign. Sekian beberapa kegagalan para fundraiser dan juga recommended tools untuk para fundraiser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.